Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jagoan, jago iman di bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita di dalam bulan puasa bulan Ramadan 1442 Hijriah. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik, kisah dari orang yang biasa tetapi memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Kisah ini terjadi pada masa awal-awal perkembangan Islam. Suatu ketika Al-Hajjaj bersama dengan pengawalnya, ia pergi dari Mekah ke Madinah. Saat di tengah perjalanan, Al-Hajjaj memerintahkan pengawalnya untuk mengeluarkan makanan yang telah dibawanya. Kemudian ketika itu Al-Hajjaj juga melihat ada laki-laki Arab Badui yang sedang mengembalakan kambingnya. Kemudian Al-Hajjaj memanggil laki-laki Arab Badui itu, "Wahai tuan, mari kemari. Kami mengundangmu untuk makan-makan dan minum-minum di sini. Dalam cuaca terik yang panas ini, pastilah engkau sangat lapar dan haus. Mari kita makan bersama-sama." Apa kata laki-laki Arab Badui itu? Dia berkata, "Mohon maaf tuan, saya saat ini tidak bisa memenuhi undangan dari kamu, karena saat ini saya sedang memenuhi undangan dari yang lebih mulia daripada kamu. Saat ini saya sedang memenuhi undangan Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berpuasa." Tidak sampai di situ, lelaki Al-Hajjaj tadi tetap menggoda lelaki Arab Badui tadi. Kemudian Al-Hajjaj berkata, "Ayolah kita makan hari ini saja, besok bisa disambung lagi puasanya." Apa jawab laki-laki Arab Badui itu? "Wahai tuan, apakah kamu bisa menjamin umurku sampai besok? Jika kau bisa menjamin umurku sampai besok, maka aku akan berbuka. Tetapi jika kau tidak bisa menjamin umurku sampai besok, maka aku akan tetap berpuasa." Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jawab Al-Hajjaj? Al-Hajjaj menjawab, "Wahai tuan, tentu saja aku tidak bisa menjaminnya sampai besok, apalagi umurku." Saudara-saudaraku, cerita ini cerita dari orang yang biasa, seorang laki-laki Arab Badui. Arab Badui adalah salah satu jazirah Arab yang biasanya mereka berpindah-pindah tempat dan biasanya mereka bekerja sebagai pengembala kambing. Kisah dari orang yang biasa tapi pelajaran yang luar biasa. Bagaimana laki-laki Arab Badui lebih mementingkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala daripada manusia, lebih mementingkan kepentingan Allah daripada manusia, lebih mementingkan kepentingan akhirat daripada manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kadang-kadang kita lihat di luar sana ada orang Islam di siang hari bulan Ramadan sedang asik menghisap rokok di pinggir jalan. Ada orang Islam yang sedang di pinggir jalan sedang asik makan dan minum, padahal bulan puasa bulan Ramadan. Orang-orang seperti ini perlu kita pertanyakan bagaimana kondisi keimanannya.
pasti imannya bermasalah. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Puasa adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini sering kita dengar di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Panggilan puasa adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan momentum puasa di bulan Ramadan ini untuk senantiasa kita meniti keimanan kita, senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan kita, agar kita bisa beraktivitas, bisa memberikan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuka puasa dengan laksan paling enak dicampur dengan kuah santan. Marilah kita jadikan momen Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.